Kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi buku tematik kelas 3, tema 6 energi dan perubahannya, subtema 4 penghematan energi. Ini materi pembelajaran 6 ada di halaman 189 sampai dengan 195. Baik anak-anak, Ibu langsung membahas materinya ini. Materi pembelajaran 6, ayo bercerita. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar menunjukkan pemanfaatan air hujan. Air hujan yang digunakan untuk kegiatan lain termasuk menghemat air. Buatlah cerita berdasarkan gambar berikut. Kita cermati pada gambar di sini. Tampak pada gambar yang pertama, hujan sedang turun anak-anak. Dan di gambar kedua, Siti sedang menampung air hujan. Di gambar ketiga, tampak sebuah keluarga yang sedang memasak. Di gambar keempat, tampak sebuah keluarga yang sedang makan bersama. Di gambar kelima, tampak di sini seorang ayah dan anak sedang mencuci sepeda dan sepeda motor dengan air hujan yang sudah ditampung. Dan di gambar keenam, di sini tampak Siti dan ibunya menggunakan air hujan yang sudah ditampung untuk menyiram tanaman. Tuliskan ceritamu pada tempat yang tersedia. Tuliskan cerita minimal 15 kalimat. Minimal artinya paling sedikit anak-anak. Buatlah judul yang menarik. Baik, Ibu memberi contoh anak-anak. Judulnya adalah Hujan Anugerah Bagi Kita. Hujan adalah anugerah dari Tuhan. Turunnya hujan patut kita syukuri. Air hujan bisa kita tampung dalam bak air. Air tampungan ini bisa digunakan untuk berbagai keperluan. Air hujan yang masuk ke dalam tanah menjadi air tanah. Air tanah menjadi sumber air untuk sumur kita. Air bersih dari sumur bisa kita manfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Kita mencuci sayuran dengan air bersih. Ibu memasak menggunakan air bersih. Kita juga perlu air bersih untuk minum. Air hujan yang kita tampung bisa digunakan untuk mencuci sepeda. Untuk mencuci sepeda motor juga bisa. Selain itu, bisa juga kita gunakan untuk menyiram tanaman. Memanfaatkan air hujan dengan baik termasuk sikap hemat. Sikap hemat sebagai wujud rasa syukur kita kepada Tuhan. Tuliskan 5 hal yang dapat kamu pelajari berdasarkan cerita tersebut. Baik, Ibu memberi contoh anak-anak. Yang pertama, hujan merupakan anugerah Tuhan yang patut kita syukuri. Yang kedua, kita bisa menampung air hujan untuk berbagai keperluan. Yang ketiga, air hujan yang menjadi air tanah bisa kita gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Keempat, air hujan bisa kita manfaatkan untuk mencuci kendaraan dan menyiram tanaman. Dan yang kelima, memanfaatkan air hujan termasuk sikap hidup hemat. Kita cermati pada gambar yang pertama anak-anak. Tampak dalam ruang kelas ibu guru sedang menerangkan pelajaran dan anak-anak memerhatikan. Proses belajar di kelas berjalan dengan lancar. Hak saya adalah mendapat pengajaran dari Bapak atau Ibu guru dan belajar dengan gembira. Kewajiban saya adalah memerhatikan ketika Bapak atau Ibu guru menerangkan dan mengerjakan tugas dari Bapak atau Ibu guru. Lanjut ke gambar kedua anak-anak. Tampak Siti dan teman-teman sedang bekerja sama membersihkan ruang kelas. Kelas menjadi tempat yang nyaman untuk belajar. Hak saya adalah
belajar di dalam ruang kelas yang bersih dan nyaman. Kewajiban saya adalah menjaga kebersihan ruang kelas dengan melaksanakan piket kelas. Lanjut ke gambar ketiga anak-anak, tampak lingkungan sekolah yang bersih dan asri. Memiliki lingkungan sekolah yang asri. Hak saya adalah belajar, berolahraga, dan bermain di lingkungan sekolah yang asri. Kewajiban saya adalah menjaga keasrian lingkungan sekolah dengan membuang sampah di tempatnya dan merawat tanaman di lingkungan sekolah. Ke gambar keempat, tampak Siti dan teman-teman sedang menyeberang jalan. Dibantu oleh Bapak Polisi anak-anak, memiliki tempat penyeberangan yang aman. Hak saya adalah menyeberang jalan dengan aman dan nyaman. Kewajiban saya adalah menjaga ketertiban saat menyeberang jalan. Perhatikan gambar berikut ini. Berikut ini gambar bagian-bagian sekolah. Ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna biru atau agak abu-abu anak-anak, ada yang berwarna merah, ada yang berwarna hijau, dan juga ungu. Ayo berlatih anak-anak, isilah titik-titik di bawah ini sesuai gambar. Baik, Ibu mulai dari soal yang pertama. Ruang kelas digambarkan dengan warna kuning. Luas ruang kelas adalah titik-titik persegi satuan. Kita hitung anak-anak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15 persegi satuan. Soal kedua, lapangan olahraga digambarkan dengan warna hijau. Luas lapangan olahraga adalah titik-titik persegi satuan. Kalau yang berwarna hijau di sini ada 2 anak-anak. Kalau Ibu mau mengoreksi, sepertinya yang lapangan ini yang paling luas di tengah di sini. Tapi di soal di sini yang berwarna hijau 2. Berarti luasnya adalah 2 persegi satuan. Soal ketiga anak-anak, ruang kepala sekolah digambarkan dengan warna biru. Luas ruang kepala sekolah adalah titik-titik persegi satuan. Ini tadi kalau Ibu koreksi semestinya ini seharusnya yang luas ini lapangan. Ini ruang kepala sekolah karena berwarna biru Ibu hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 persegi satuan anak-anak. Lanjut yang keempat. Ruang perpustakaan digambarkan dengan warna ungu. Luas ruang perpustakaan adalah titik-titik persegi satuan. Yang berwarna ungu 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 persegi satuan. Lanjut soal kelima. Kamar kecil digambarkan dengan warna merah. Luas kamar kecil adalah titik-titik persegi satuan. Yang berwarna merah 1, 2, 3. 3 persegi satuan. Hitunglah luas bagian berikut ini. Kita cermati, di sini ada bagian yang berwarna biru anak-anak. Luas bagian yang berwarna adalah titik-titik persegi satuan. Kita hitung yang 1 persegi satuan dulu. Ini Ibu menghitung. Anak-anak boleh menghitung langsung boleh. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Selanjutnya yang setengah persegi satuan. Kita hitung ada 1, 2. Ini 2 dikali setengah. Kalau kita jumlahkan anak-anak, setengah ditambah setengah itu sama dengan 1. Atau 2 kali setengah ini sama dengan 1. Kita tambahkan 0 ditambah 1, 1. Di sini 1 jadi 11. Luas bagian yang berwarna adalah 11 persegi satuan. Lanjut ke gambar kedua anak-anak. Luas bagian yang berwarna adalah titik-titik persegi satuan. Kita hitung dulu yang 1 persegi satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
ada 18. Selanjutnya yang setengah persegi satuan ada 1, 2, 3, 4. Ini 4 dikali setengah. Ini sama dengan, atau ini kalau kita gabungkan, kalau 2 ini setengahnya ada 2 jadi 1, di sini juga 1. Ini sama dengan 2 anak-anak. Ini tadi 18. 4 dikali setengah itu sama dengan 4 dikali 1, 4 bagi 2, 2. Ini selanjutnya kita tambahkan. 8 ditambah 2, 0, di sini 10, kita simpan 1 di sini. 1 tambah 1, 2. Luas bagian yang berwarna adalah 20 persegi satuan. Gambarkan bagian dengan luas 24 persegi satuan. Baik, ini Ibu memberi contoh anak-anak, luas bagian 24. Ini kita hitung sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Sudah tepat luasnya 24 persegi satuan. Sekarang yang kanan, gambarkan bagian dengan luas 17 persegi satuan. Kita hitung yang utuh dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Yang setengah ada 2. 16 ditambah 1, 17 persegi satuan. Lanjut ke soal ketiga. Gambarkan bagian dengan luas 40 persegi satuan. Kita hitung yang utuh dulu, ini Ibu memberi contoh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Setengahnya ada 2 jadi 1, kalau dijumlah 40. Sudah tepat. Nanti anak-anak bisa membuat sendiri, tidak harus sama dengan Ibu. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar. Terima kasih.